Sayyidina Muhammad. Apa kabar semuanya? Ibu-ibu semuanya, Masya Allah. Ini saya lihat dari tadi ibu-ibu pakai baju orange, ini dari mana nih berarti? Dari mana? DKR, BKR. Masya Allah, boleh tepuk tangan dulu dong buat ibu-ibu yang udah semangat, seger banget. Pagi-pagi udah nyampe di sini ya. Kalau di sebelah sini datangnya dari mana nih? Dari mana? Jakpreneur. Masya Allah, boleh tepuk tangan juga untuk Jakpreneur. Alhamdulillah hari ini semuanya bersemangat bisa hadir di acara yang luar biasa di ISF 2022. Dan tentu saja perkenalkan sekali lagi saya Fenita Ari. Begitu senang sekali dapat memandu acara yang begitu luar biasa pada siang hari ini yaitu talk show kita. Yaitu bisnis berkah dakwah berdampak melalui digital platform. Boleh tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, kalau kita bicara mengenai digital platform, ini sepertinya emang kemudahan ya yang ditawarkan seiring dengan perkembangan teknologi. Jadi tentunya bisa membawa berbagai manfaat bagi sarana komunikasi dakwah dan juga pemasaran bisnis. Nah ini pun juga penggunaan digital platform ini dapat membantu meningkatkan kualitas dan keterjangkauan pesan dari berbagai konten dakwah. Serta bagi para pelaku bisnis, penggunaan platform digital ini dapat memperluas pasar dan mempermudah awareness produk. Akan tetapi sebagai seorang muslimah, kita juga harus senantiasa berpedoman kepada nilai-nilai Islam dalam penggunaan berbagai sarana pemasaran dan juga komunikasi tersebut. Nah pada hari ini kesempatan kita yang luar biasa, kita akan talk show bersama dengan narasumber kita yang benar-benar hebat banget. Dan tentunya sebelum saya berjumpa langsung dengan narasumber kita, saya mau kasih tahu juga nih buat ibu-ibu semuanya, bapak ibu ya. Untuk yang sudah hadir di sini bahwa nanti kita akan ada talk show bersama dengan narasumber. Lalu juga akan ada Q&A. Jadi buat ibu-ibu yang mau nanya bu, waduh ini keren banget. Apalagi buat yang pemula usaha bisnis nih bisa langsung tanya apalagi berkaitan dengan platform digital. Dan juga untuk bapak ibu yang tetap berada di sini sampai akhir acara bahwa akan ada souvenir berupa voucher untuk bisa dijajanin di exhibition. Yeay, semangat kan langsung ya. Waduh, kalau ngomongin voucher langsung pada emak-emak semangat. Tapi yang paling penting adalah ilmu yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, narasumber yang luar biasa ini juga akan hadir di sini di mana akan sharing bersama kita dan juga berbagi insight terkait pemanfaatan platform digital untuk kegiatan dakwah maupun juga bisnis. Dan tentunya sekali lagi tetap berada di koridor nilai-nilai agama kita. Dan tentu saja kita juga akan belajar mengenai siroh dari perjalanan bisnis woman, seorang wanita kebanggaan kita semua, panutan muslimah seluruh dunia yaitu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Untuk bisa kita jadikan role model dan juga siapa tahu kita bisa jadi Khadijah zaman now ya. Mudah-mudahan ini harapan kita semua. Baik kalau begitu tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita akan mengundang narasumber kita yang luar biasa. Ini qadarullah juga loh ibu-ibu, bahwa narasumber kita ini memiliki nama yang sama. Ini hebat, kok bisa ya? Ini saya lihat pas waktu ngeliatin narasumber, kok bisa kebetulan banget namanya sama. Jadi kalau misalnya diartiin dari nama Islamnya itu artinya adalah obat atau penyembuh. Terus kalau misalnya saya juga cari-cari tuh katanya karakternya juga sama memiliki keberanian yang kuat, keberanian yang hebat untuk memberikan gagasannya. Ini kayaknya tepat sekali nih dengan narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini. Kalau begitu langsung saja yang pertama saya akan mengundang beliau adalah seorang wanita yang mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Awaliyah Al-Asiyah Bogor. Setelah sebelumnya berada di Ponpes Darul Rahman Jakarta, pimpinan dari Kiai Haji Syukron Makmun. Beliau juga daya muda pilihan Antv, pengisi acara Islam Itu Indah di Trans TV, pengisi acara Damai Indonesiaku TV One, dan di berbagai kajian majelis taklim dan acara kemuslimahan baik di perkantoran, kampus maupun sekolah-sekolah. Kalau begitu langsung saja kita undang, ini dia dai influencer kita Ustazah Syifa Nur Fadila. Boleh berikan tepuk tangannya. Waalaikumsalam, silakan. Selanjutnya kita akan mengundang narasumber kita yang kedua. Ini sudah ada Ustazah Syifa. Nah berarti sama ya namanya ya. Berikutnya adalah seorang ibu yang juga menjadi ketua BKMT Indonesia, founder Ghazalia Fashion Brand,
dan juga Women Empowerment Activist dan penerima penghargaan Duta Badan Amil Zakat Nasional Basnas. Langsung saja kita sambut, inilah dia Dr. Syifa Fauzia. Assalamualaikum, silakan. Masya Allah, ini dia sama-sama bernama Syifa, sama-sama cantik, semua penggerak dakwah, semua sibuk pokoknya di bidangnya masing-masing. Mereka bisa kita katakan Khadijah zaman now nih ya. Nah sekarang saya mau tanya apa kabar nih, siapa dulu nih ya? Ustazah Syifa, apa Dokter Syifa? Yang mana aja. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat, Mbak Fenita sehat ya? Alhamdulillah. Gimana Mbak Syifa? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, sebelumnya juga kita ucapkan terima kasih atas kehadirannya di tengah kesibukan yang luar biasa, masih bisa hadir di sini untuk memberikan insight-insight yang luar biasa untuk Bapak Ibu semuanya sudah hadir pada siang hari ini. Baik, mungkin saya mau bertanya dulu langsung ke Ustazah Syifa Nur Fadilah. Siap. Baik, Ustazah mungkin bisa perkenalan singkat dulu nih. Mungkin boleh diperkenalkan siapa sih seorang Ustazah Syifa ini dan kenapa gitu ya dari banyak bidang yang ada Ustazah memilih jalur dakwah. Ya, kurang lebihnya tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Mbak Fenita ya. Dari mana asal sekolah saya, kemudian kegiatan aktivitas sehari-hari. Jadi kalau keseharian sih saya memang berada di jalur dakwah selain menjadi ibu rumah tangga. Tetapi kenapa choice pilihannya itu ke jalan dakwah? Yang pertama itu adalah awalnya bukan tujuan sih. Tapi lebih ke habit, hobi dari kecil suka ikut ayah saya yang kebetulan pendakwah juga. Jadi ikut dakwah ke berbagai tempat, akhirnya seneng. Karena kan sesuatu itu harus kita lakukan berawal dari kebiasaan dan rasa suka dulu. Mbak Fenita jadi host awalnya seneng nih. Oke itu suka. habit ya, kebiasaan, suka, ya udah saya tekunin. Akhirnya alhamdulillah jadi ladang rizki ke depannya begitu. Nah saya juga begitu dakwah kurang lebih awalnya karena saya cinta, suka, ingin mendalami. Akhirnya mulai masuk ke sekolah, pondok pesantren, disitulah saya mulai memperdalam. Karena dakwah itu pada hakikatnya bukan hanya di mimbar-mimbar. Tapi ngajak suami untuk lebih dekat sama Allah itu dakwah. Ya, ngajarin anak kita untuk dekat sama Allah itu dakwah. Ngingetin tetangga yang jauh dari Allah itu juga dakwah. Jadi dakwah itu sebenarnya bisa dalam berbagai hal. Cuman selama ini dalam perspektif kita dakwah itu adalah mimbar to mimbar. Dari mimbar ke mimbar, dari masjid ke masjid, dari majelis ke majelis, tapi tidak seperti itu. Nah kalau saya yang pertama adalah ini sudah menjadi kebiasaan sejak kecil. Yang kedua adalah saya ingin lebih mengembangkan lagi karena saya merasa oke, mungkin bidang saya di sini gitu. Oke, saya suka berbicara di depan umum, yang paling harus dikuatkan adalah bagaimana isi pembicaraannya. Karena kan berbicara semua orang bisa. Tapi untuk isinya, bagaimana substansi yang disampaikannya itu harus benar-benar kita persiapkan sebaik mungkin. Jadi saya mohon doa sama ibu-ibu. Mungkin pernah ada yang kenal silaturahim atau kita pernah jumpa ya Bu. Insya Allah mohon doanya mudah-mudahan jalan yang saya tempuh ini jadi kebaikan ya buat kita semua. Gitu. Amin, Allahumma amin. Masya Allah luar biasa ya. Jadi memang awalnya karena kebiasaan. Ya melihat dari lingkungan terdekat, kebetulan dari Bapak lingkungan, sendiri. Ya circle lingkungan itu pengaruh sekali memang. Itu sangat pengaruh sekali ya. Dan juga ternyata jalan dakwah itu bukan cuma sekedar mimbar ke mimbar, tapi orang-orang sekitar kita pun juga bisa kita ajak dalam kebaikan ya. Sekali. Bahwa itu mungkin yang circle yang paling dekat dengan kita itulah yang mungkin yang selalu kita ajak dalam kebaikan. Seperti suami mungkin ya, anak-anak, keluarga, tetangga itu adalah jalan yang terbaik untuk kita mengajak kebaikan. Jadi ibu-ibu yang ada di sini nggak harus keluar sana kemari untuk mencari sesuatu dakwah, tapi bisa kita gerakan dimulai dari awal yaitu dari orang-orang terdekat kita. Nah kembali ke tema kita pada siang hari ini bahwa kita semua tahu bahwa panutan muslimah bukan cuma di sini aja tapi di seluruh dunia, yaitu ada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha yang begitu luar biasa. Kita juga dengar pastinya ceritanya bagaimana beliau dulunya adalah businesswoman dan juga seseorang yang terus mendampingi suaminya, menyupport suaminya
untuk mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa sekali. Nah, mungkin bisa diceritakan lagi nih seperti apa sirah dari Sayyidatina kita Khadijah radhiyallahu anha. Silakan. Baik Mbak Fenita, ini menarik sekali. Sebelumnya saya pengen sapa dulu ibu-ibu yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, semua sehat? Alhamdulillah. Saya yakin di sini juga banyak yang businesswoman nih, entrepreneur semua, perempuan-perempuan hebat. Dan ternyata panutan utama kita itu adalah para ummahatul mukminin. Yang paling utama adalah Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu an, di mana beliau ini adalah istri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita tilik sedikit sirahnya, kita flashback sedikit ke belakang. Awalnya perempuan itu sebelum datangnya Islam, sebelum adanya Rasulullah SAW, perempuan itu seringkali jadi second option, manusia kelas 2. Gak punya harkat, martabat, tidak punya kedudukan yang sama dengan laki-laki dan tidak bisa bergerak di kancah publik. Kerjaannya cuma 3, dapur, sumur, kasur. Jadi pekerjaan domestik saja ya ibu-ibu ya. Tapi semenjak datang Rasulullah, semenjak datangnya Islam, perempuan ini sudah mulai dikasih ruang oleh Islam. Di mana yang tadinya perempuan hanya aktif dalam ranah domestik saja, di rumah saja, ngelayanin suami, ngurusin anak, ngurusin rumah tangga. Tetapi di sini juga perempuan punya peran penting. Bisa dilihat bagaimana ketika itu Rasulullah menikahkan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu an. Artinya Rasulullah tidak melarang istrinya untuk tetap berbisnis. Istrinya untuk tetap aktif di ranah publik. Karena pertemuan Rasul dengan Sayyidatuna Khadijah itu juga berawal dari bisnis. Di mana Rasulullah SAW itu mengambil barang dari Sayyidatuna Khadijah, kemudian diutuslah ke negeri Syam, ya haula biladu Syam, kalau sekarang itu ada Libanon, kemudian Damaskus, ya Syria dan lain sebagainya. Itu adalah sekitaran negeri Syam, di mana Rasulullah SAW dulu berjualan ke sana. Jadi di situ awal mulanya tumbuh benih-benih cinta. Kalau ibu-ibu ketemu sama suami awalnya di mana Bu? Di mana? Senyum-senyum aja Bu. Lupa atau gimana Bu? Lupa ya. Ada yang mungkin di kampus, ada mungkin di tempat kerja dan lain sebagainya. Nah Rasulullah dengan Siti Khadijah ini ketemunya dalam bisnis, ya. Ketika mereka sama-sama jadi pedagang. Di mana Sayyidatuna Khadijah ini adalah seorang perempuan paling kaya di Mekah ketika itu. Seorang janda yang harta kekayaannya kurang lebih setengahnya kota Mekah. Jadi kalau bahasa sekarang investasinya di mana-mana. Tanahnya, kontrakannya, kemudian bangunan-bangunan yang dia perjualbelikan, propertinya itu di mana-mana. Itu dulu zaman ketika Rasulullah dengan Siti Khadijah hidup. Jadi kalau zaman sekarang kita melihat perempuan, wah hebat banget ya. Investasinya di mana-mana, emasnya banyak, tabungannya banyak. Ya kurang lebih Khadijah seperti itu dulu. Akhirnya menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Khadijah itu melihat ada satu hal yang menarik perhatian dari Rasul. Jadi selama berbisnis kita perempuan utamanya kalau bisnis itu kan harus melihat relasinya, kawan bisnisnya, siapa yang mau kita jadikan partner dalam bisnis, kira-kira amanah atau tidak, dapat dipercaya atau tidak. Begitupun Khadijah, ketika beliau dapat info dari Maisarah, pembantunya yang ikut berjualan dengan Rasulullah. Di sini baru disebutkan bahwa banyak sekali hal-hal mulia yang dilakukan oleh Rasul. Bagaimana cara berdagang Rasul, beliau tidak mengurangi timbangan, beliau tidak mengurangi meteran, beliau tidak menipu terkait harga, ya, kemudian tidak mencari keuntungan semata karena egoisme, kalau bahasa anak milenial sekarang itu selfish, untuk kepentingan diri sendiri gitu ya. Tidak, Rasulullah tidak melakukan hal tersebut. Dari sinilah tumbuh benih cinta, akhirnya Khadijah dengan Rasulullah menikah. Nah, yang menarik Mbak Fenita, dari kisah perjalanan bisnis Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, di antara perempuan yang hebat. Sebenarnya perempuan hebat di zaman Rasul itu banyak sekali. Di antaranya ada ummahatul mukminin yang lain disebutkan dalam Aqidatul Awam. Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah, Sofiyatun Maimunatun wa Romlah, Hindun wa Zainabun kadza Juwairiyah, lil mu'minina ummahatum maradiyah. Itu istrinya yang lain-lain. Itu banyak sekali peran-peran penting mereka. Nah Sayyidatuna Khadijah punya peran penting, kenapa? Karena selama hidupnya Rasulullah itu menikah cuma sama Sayyidatuna Khadijah.
nggak pernah berpoligami dengan yang lainnya. Jadi kisah cinta mereka lumayan lama dan menjadi uswah, teladan buat kita semua. Nah selama bisnis ada beberapa poin yang bisa kita ambil dari usaha ataupun bisnis yang telah dijalankan oleh Sayyidatuna Khadijah. Awalnya saya pengen pakai slide, pointer, tapi karena ini talk show jadi saya catat saja di handphone saya. Poin yang pertama adalah pelajaran buat kita semua. Khadijah itu ketika berbisnis berani mengambil keputusan walaupun dia tahu resikonya besar. Ini kan salah satu prinsip orang yang mau buka usaha, mau berdagang, mau berbisnis. Kemarin ada yang mulai bisnis di masa pandemi, dia tahu nih untung ruginya. Oh sekarang gak mungkin lah profitnya sepertinya dikit, apalagi sedang pandemi. Selesai pandemi dia ngelihat peluang, oke, saya buka bisnis. Karena orang yang mau berbisnis, dia bukan hanya harus melihat terhadap untungnya saja, tapi bagaimana kerugian yang akan dihadapi. Kita mau jualan baju, kita bergerak dalam dunia fashion, kita lihat nih segmentasinya siapa. Jadi Khadijah itu begitu. Apa yang diperlukan oleh masyarakat luas yang paling laku apa? Oh kalau emak-emak jualan buat ibu-ibu yang paling laku pertama baju, yang kedua jilbab. Ibu-ibu dalam sebulan bisa belanja baju 5-10 kali. Betul atau enggak? Bu, ibu, dalam sebulan belanja baju berapa kali? Enggak pernah. Alhamdulillah ya. Bagus, bisa dicontoh bagus juga. Ya. Iya, tapi ternyata banyak juga yang lupa diri. Apalagi sekarang kita belanja bukan hanya ke supermarket ya secara offline, bisa juga sekarang banyak marketplace. Jadi penyakit ibu-ibu adalah sekarang semua di check out tapi nggak dibayar, yang penting masuk keranjang dulu gitu ya. Ini banyak. Nah Sayyidatuna Khadijah yang pertama adalah siap mengambil resiko. Namanya bisnis mau untung mau rugi, bismillah. Itu yang pertama dia lakukan. Maka Rasulullah mengajarkan kalau kita sedang rugi dalam bisnis, ada satu doa dalam surah Al-Qalam ayat 32 yang bisa kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Asa rabbuna ayyubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Ya, jadi kalau kita lagi rugi, ya Allah gantikanlah kerugian saya, kesedihan saya dengan hal yang lebih baik. Dan kepada Allah saya ngadu kembali lagi, sama siapa lagi minta kalau bukan sama Allah. Itu yang dilakukan Khadijah, kalau rugi dia sudah tahu resiko, kalau untung ya alhamdulillah. Tujuannya memang mencari untung, itu poin yang pertama. Untuk poin yang kedua, Sayyidatuna Khadijah itu dalam bisnis selalu menerapkan prinsip-prinsip spiritual. Di mana dia menyatakan bahwa berdagang usaha itu semata-mata mencari ridha Allah dan semata-mata bisnis yang dilakukan adalah ibadah. Makanya kalau kita lagi bisnis, kalau lagi untung ingat Allah, lagi rugi ingat Allah ya. Bagaimana bisnis yang selalu ingat Allah adalah bisnis yang tidak pernah menipu Allah maupun sesama manusia. Jadi kalau kita lihat ada orang yang menipu secara harga, secara kualitas, harusnya beli baju warna merah yang sampai warna biru. Ada ya, apalagi zaman online seperti sekarang ini. Kita bilang buahnya manis, ternyata sudah sampai di tangan konsumen, rasanya pahit, asam, itu kan penipuan. Jadi bukan lagi karena Allah, hanya mencari kesenangan dunia semata saja. Nah prinsip kedua itu yang dilakukan oleh Khadijah adalah bagaimana selama bisnisnya berjalan ada nilai-nilai spiritual yang dia lakukan. Yang ketiga, Sayyidatuna Khadijah ini selektif dalam memilih partner bisnis maupun karyawan. Ini adalah poin penting buat kita yang sedang membangun bisnis. Karena kalau kita yang bagus secara spiritual, secara konsep, ya persiapan bisnis, tapi ternyata orang-orang di sekitar kita, karyawan, relasi kita, partner bisnis kita nggak bisa jadi seseorang yang bisa mendukung bisnis kita, maka ya sudah banyak yang akhirnya hancur secara bisnis gara-gara karyawan yang tidak amanah. Maka Sayyidatuna Khadijah sangat selektif memilih partner bisnis, termasuk yang menjadi partner bisnisnya yang saya sebutkan tadi di awal, yaitu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apalagi yang keempat, poin yang keempat, adanya pengelolaan bisnis yang baik. Jadi Sayyidatuna Khadijah ketika dia dapat profit, keuntungan dari bisnisnya, itu dia bagi 3. Yang pertama diputar buat modal lagi. Bu, ibu, kita nggak usah jauh-jauh jualan kue. Kira-kira kalau dari hasil pendapatan kue harus nggak kita putar untuk jualan esok hari?
Harus ya, itu disisihkan dari profit keuntungannya. Bagaimana untuk pemutaran modal? Yang kedua adalah untuk sedekah. Jadi Sayyidatuna Khadijah dengan Rasulullah SAW kalau dapat keuntungan bisnis, itu sebagian hartanya dipinggirkan untuk sedekah, dipetakan untuk sedekah. Dan yang ketiga selain untuk sedekah, untuk modal kembali diputar adalah yang ketiga untuk investasi. Jadi nggak ada salahnya dong kalau kita punya keuntungan bisnis, kita investasi. Terserah mau itu ke properti, tanah, kalau ibu-ibu sukanya mungkin investasi emas, ya silahkan saja. Tapi jangan lupa keberkahan bisnis yang dijalankan oleh Sayyidatuna Khadijah tidak lepas dari peran sedekahnya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mau lihat banyaknya pengusaha-pengusaha hebat dan sukses, lihatlah bagaimana cara dia bersedekah dan memberikan hak-hak kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini salah satu kunci keberhasilan dalam sebuah bisnis. Dan yang terakhir adalah Khadijah itu berhasil, sukses dalam bisnisnya karena dia punya support system terbaik. Siapa support system seorang perempuan? Siapa? Suami. Jadi perempuan boleh berkarir di luar rumah. Perempuan boleh jadi pengusaha, perempuan boleh bekerja di ranah publik, perempuan boleh memberikan suaranya dalam berbagai hal, dan perempuan bisa jadi apa saja dengan catatan, kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, salah satu ulama kontemporer di Mesir yang luar biasa sekali keilmuannya, beliau mengatakan dengan catatan yang pertama, perempuan itu dapat izin dari suami kalau dia sudah menikah. Mbak Venita, sekarang jadi host di sini. Tadi izin dulu nggak berangkat ke sini? Alhamdulillah harus izin dulu. Alhamdulillah, udah diizinin ya? Alhamdulillah salin tangan juga, Alhamdulillah. minta diridoin setiap jalannya. Betul. Supaya dimudahin juga. Jadi kalau berangkat minta izin, minta ridhonya ya gitu. Betul. Ya. Nah itu kan salah satu catatan perempuan boleh berkarir di luar rumah. Yang kedua, perempuan boleh berkarir di luar rumah dengan catatan tidak berkhulwat, tidak menjadi fitnah, dan tidak bertabarruj. Bertabarruj itu berdandan berlebih-lebihan yang akhirnya menjadikan fitnah untuk lawan jenis. Ya. Dan yang ketiga, silahkan perempuan berkarir di luar rumah dengan catatan dia tetap fokus dan tetap bisa menghandle tugas utamanya dalam urusan domestik, yaitu menjadi seorang ibu dan seorang istri yang baik. Inilah yang dilakukan oleh Sayyidatuna Khadijah. Walaupun dia sudah kaya, bisnisnya oke, relasi bisnisnya ada di mana-mana, tetap fokus utamanya adalah suami dan anak serta izin dari pasangan. Inilah yang menjadikan keberhasilan beliau dalam menjalankan satu bisnis. Masya Allah ya, luar biasa sekali ya, boleh tepuk tangannya. Mudah-mudahan kita semua yang barusan dengar sirah dari Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha tadi bisa langsung, wah Masya Allah, sebenarnya kalau bisa kita turutin gitu ya, itu dulu Siti Khadijah itu tinggal di masa itu. Di masa yang pastinya sulit sekali ya. Kalau sekarang kan mungkin ya bisa dibilang udah ada emansipasi wanita dan sebagainya. Tapi di masa itu wanita selalu dibuat jadi second opsi gitu ya. Selalu dibilang bahwa udah perempuan itu hanya tinggal di rumah aja. Pokoknya urusan yang ada dapur, sumur, kasur itu udah urusannya perempuan. Tapi di saat itu, di masa itu Siti Khadijah luar biasa sekali. Mampu memperlihatkan seperti apa kemampuan yang luar biasa dari seorang wanita sebagai businesswoman, dan juga terus itu dia tadi, walaupun sudah punya pasangan tapi tetap izin dan juga minta ridho dari suami, itu juga paling penting ya. Nah tampaknya nih Ustazah Syifa, kita juga sepertinya seperti melihat ada contoh nyata juga di masa zaman now sekarang ya. Bersama kita juga sudah ada Dr. Syifa yang begitu luar biasa, karirnya begitu luar biasa. Mungkin supaya lebih kenal, lebih dekat lagi, ibu-ibu semua di sini mungkin Mbak Syifa boleh dong memperkenalkan secara singkat siapa sih seorang Dr. Syifa Fauzia dan karirnya seperti apa hingga sampai sejauh ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Terima kasih banyak Fenita dan alhamdulillah puji syukur hadirat Allah pada pagi hari ini menjelang Jumatan ya. Ini saya senang sekali karena dapat bisa hadir dan bisa diajak untuk sharing bersama di ISEF dan tentunya dalam temanya taklim dan bagaimana perempuan itu mempunyai kiprah yang mempunyai peran di masyarakat dan bisa memberikan dampak kepada masyarakat, tentunya mencontoh dari bagaimana Siti Khadijah istri Nabi yang menjadi panutan kita bersama. Aku kayaknya kalau tadi Fenita bilang ini bagaimana bisa sebenarnya Masya Allah ya ini tentunya masih jauh sekali dari apa yang diharapkan dan tentunya apa yang menjadi tujuan kita semua sebagai perempuan, sebagai ibu, sebagai wanita muslimah. Jadi sama, aku kayak Ustazah Syifa juga, aku juga dari kecil dibawa-bawa sama mamaku. Untuk bisa ke taklim, untuk bisa bertemu dengan jamaah, belajar dari para ustadzah juga. Dan kebetulan ibuku sudah wafat di tahun 2016, Ustazah Tuti Alawiyah. Jadi memang setelah itu kami putra-putrinya melanjutkan. Perjuangan beliau ada dakwah, pendidikan dan sosial. Dakwahnya di majelis taklim. Dan setelah itu di tahun yang sama aku terpilih menjadi melanjutkan kepemimpinan dalam BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim. Sebuah organisasi yang berbasis majelis taklim yang memang berkeinginan untuk majelis taklim mempunyai peran tidak hanya sebagai tempat pembelajaran saja. Jadi kalau kita biasa nanti aku ada slide juga. Jadi kalau kita di Majelis Taklim ini secara tradisional kita sebagai jamaah atau sebagai murid datang lalu ustazahnya memberikan ilmunya kepada kita, sharing, memberikan pengalaman-pengalaman, pengajaran-pengajaran. Lalu setelah itu biasanya kita baca Quran, diajarin sholawat, kasidah dan lain sebagainya. Nah pada saat di tahun 81 Ustazah Tuti Alawiyah berpikir kalau majelis taklim yang ada terutama di Jakarta dan di Jabodetabek itu banyak sekali yang saling sendiri-sendiri nih. Jadi nggak gabung jadi satu. Nggak bareng gitu nggak ya. bareng. Nah makanya akhirnya di tahun 81 itu dibuatlah Badan Kontak Majelis Taklim di mana ini adalah organisasi yang menjadi kontak atau pemersatu dari Majelis Taklim. Dan alhamdulillah kami sudah ada di 33 provinsi, 400 lebih kabupaten di seluruh Indonesia. Dan memang walaupun jamaahnya ataupun anggotanya lebih banyak yang lebih tua dari aku nih. Tapi alhamdulillah sangat semangat dan yang seperti tadi kita melihat perempuan itu untuk keluar ataupun untuk memberikan potensinya, berkiprah, berdaya. Jadi ini yang beberapa kalimat-kalimat yang selalu kita dengungkan di BKMT ini saja sudah sangat utama sekali. Tapi pada saat dia akhirnya bermanfaat karena memang saling bersatu satu sama lain, insya Allah ini akan banyak memberikan dampak dan pengaruh di masyarakat. Nah inilah yang kita sebagai BKMT ingin agar perempuan, wanita muslimah yang ada di Indonesia tahu akan potensi dalam dirinya. Dan juga tidak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadinya saja, tapi juga untuk keluarganya, untuk sekitarnya, untuk masyarakat, umat dan bangsa. Jadi ini adalah visi dan misi dari Badan Kontak Majelis Taklim BKMT. Kita kepengen agar Majelis Taklim itu tidak dipandang sebelah mata. Majelis Taklim bukan hanya menjadi tempat belajar, tapi juga tempat yang bermanfaat dan bisa berbuat untuk umat. Nah ini kalau tadi kita berbicara tentang digitalisasi dari taklim ataupun bisnis kita sebagai perempuan. Nah aku ngambilnya dua nih. Jadi kalau taklim dengan pembelajaran tradisional yang biasa kita lakukan lalu dengan BKMT sebagai organisasi. Nah kalau di taklim ini karena pandemi akhirnya kita nih yang ibu-ibu terutama jadi melek sama teknologi.
Jadi mungkin aku tuh jujur ya, aku sudah berada di Majelis Taklim udah dari kecil. Dan memang banyak sekali ibu-ibu atau para ustazah yang alhamdulillahnya akhirnya jadi merasa teknologi ini membantu kita. Dan memang mesti ada pandemi dulu ternyata untuk bisa melek terhadap teknologi atau kebutuhan teknologi kita. Dulu-dulu kita pengajian nggak pernah tahu ada Zoom, ya kan? Nggak pernah kepikir ada Zoom. Atau misalnya kita lewat YouTube, terus udah gitu disebar, bahkan seluruh Indonesia bisa lihat. Tapi sekarang setiap kita pengajian taklim mingguan, taklim bulanan, itu seluruh Indonesia bisa nonton kalau kita sambung dengan YouTube atau Zoom. Jadi aku rasa ini ada dua. Kalau tatap muka biasanya ustazah mengajar, jamaah mendengarkan banyak hal, banyak tentang seremoni ya atau hari besar nih, kebetulan kita lagi deket dengan bulan Maulid ya, sekarang sudah masuk bulan Maulid, banyak acara-acara Maulid Nabi. Lalu jamaahnya banyak gitu kan, jamaahnya banyak. Mungkin kalau Ustazah Syifa misalnya di musola mana atau masjid mana yang datang ratusan, ribuan untuk melihat. Nah pada saat akhirnya pandemi kemarin selama kurang lebih 2 tahun atau 2 tahun lebih. Nah ini era digital ini akhirnya memaksa keadaan majelis taklim untuk bisa akrab dengan teknologi. Walaupun 50 tahun ke atas nih biasanya ya majelis taklim tuh 40 tahun, 50 tahun ke atas. Yang tadinya pokoknya gimana cara mute, unmute tuh masih gak bisa. Atau diajarin sama anaknya atau cucunya. Nah ini kita merasakan dinamika seperti itu, tapi ini adalah pengalaman yang baru buat kita semua. Sampai akhirnya familiar dengan keadaan ini dan harus kalau enggak kan saya nggak ketemu. Walaupun kita nggak bisa ketemu, tetap ketemu di layar laptop atau layar handphone misalnya. Jadi dengan adanya digital ini ada Zoom. Dan bahkan yang banyak juga kita rasakan ini WhatsApp grup hataman. Jadi misalnya 1 juz, 1 hari 1 juz misalnya. Pada saat Ramadan atau misalnya 1 minggu 1 juz dan lain sebagainya. Ini ibu-ibu jadi bisa ngecontreng-contreng ya bahwa dia udah juz 22 udah hatam misalnya udah selesai lalu dicontreng. Penggunaan WhatsApp grup ini jadi semakin berdampak punya peranan. Jadi nggak hanya ngobrol-ngobrol aja tapi juga menjadi sarana pengingat. Dan aku juga senang sekali bahwa ya ibu-ibu itu sekarang udah bisa nonton YouTube ya kan. Melihat ya mungkin kalau mau lihat Ustadz Abdul Somad ada di mana susah datangnya. Ustadz Adi Hidayat rame misalnya jauh atau gimana. Mau lihat Ustazah Syifa misalnya wah baru bisa di TV doang atau ketinggalan waktunya. Tapi sekarang dengan adanya Zoom kita makin bisa untuk melihat para ustadz dan ustazah kita tetap dapat pelajaran yang diambil dari mereka. Nah sekarang gantinya ke BKMT juga sebagai organisasi. Aku jujur nih Van punya challenge di sini karena dari awal memang misinya adalah gimana nih mendekatkan teknologi dengan majelis taklim. Kita pernah punya aplikasi. Waduh itu ibu-ibu diminta download itu susah banget ya. Susah banget sampai staff-staff kita sekretariat tuh bantu ini caranya ngedownload. Ada ternyata ya Bu ya ibu-ibu itu yang memang mungkin karena di rumahnya ada wifi jadi keluar gak perlu pakai internet lagi dong. Cuma telepon aja bisa minta jemput anaknya dan lain sebagainya. Itu udah di-download kok gak bisa ini gak bisa ternyata gak ada internetnya. Ternyata kuotanya gak ada. Iya kuotanya gak ada. Lalu setelah itu ada yang download juga, jadi biasanya banyaknya ya di kita ibu-ibu kebetulan karena S3 doktor aku tuh tentang budaya organisasi, jadi memang melihat bagaimana karakter jamaah majelis taklim untuk bisa teradaptasi dengan lingkungan dan situasi dan kondisi sekarang. Jadi memang pada saat kita coba keluarkan aplikasi, downloadernya memang masih sangat sedikit dari target kita. Makanya memang aku rasa banyak hal-hal trial dan error lah untuk kita mencoba mengaplikasikan atau mendekatkan teknologi kepada taklim. Nah ganti nih, bukan ganti ya, switch ke bisnis. Kalau menurut aku sekarang kayaknya ibu-ibu juga udah sangat paham sekali ya dengan bagaimana pakai marketplace yang ada di Indonesia.
bagaimana paketnya datang nih setiap hari ada paket misalnya gitu ya. Dan cara beli, aku tuh baru kemarin ngobrol sama Mbak di rumah. Terus aku bilang kayak udah lama ya nggak bikin bayam gitu kan. Beli deh Mbak, ya udah Ibu kalau nggak sempet saya beli aja di marketplace ini. Beli bayam di marketplace Bu. Jadi zaman sekarang Semua bisa online ya. Yang ngajarin mbakku lagi kan. Ibu nggak usah Bu, Ibu daripada repot-repot katanya nggak usah pergi ke supermarket. Nanti saya pesenin aja Ibu maunya apa. Nanti datang satu box isinya sayur katanya. Jadi Masya Allah ini menurut aku dan aku rasa mungkin ya itu tadi ya hikmah dari pandemi juga yang membuat kita akhirnya mencoba untuk lebih digital terhadap keseharian kita. Tapi di satu sisi kalau aku terutama mungkin Ustazah Syifa juga sama ya. Kita nih di taklim atau di pengajian biasanya memang lebih senangnya ketemu langsung. Ya, karena setuju. lebih senang banyak banget nih sekarang ini kan udah pada mulai-mulai lagi acara-acara dan lain sebagainya. Banyak banget yang pokoknya harus datang udah kangen 2 tahun gak ketemu. Mi'raj lah atau Muharram lah atau Maulid lah gitu kan. Banyak banget jamaah juga pengen ketemu lagi. Jadi memang tentunya pembelajaran tatap muka di Majelis Taklim itu kalau buat aku ngerasa terutama buat perempuan, buat muslimah dan buat ibu-ibu itu masih sangat efektifnya memang kita tatap muka ya daripada digital. Tapi bukan berarti kita nggak paham. Jadi kalau menurut aku alhamdulillahnya udah paham dengan apa yang kita rasakan dari teknologi ini. Tapi tetap ada ghiroh, ada keinginan untuk datang, untuk cari ilmu, untuk bisa dapat langsung dan bertemu langsung, bersilaturahim dengan para ustadz dan ustadzah kita. Jadi insya Allah mudah-mudahan dua-duanya tetap bisa kita jalankan. Insya Allah. Betul, karena ini juga di masa pandemi ini juga memang mau nggak mau kita harus melek digital. Jadi apapun itu sekarang ya kalau misalnya kita mau ketemu sama orang saat itu ya dengan cara ada Zoom pilihan atau lain soalnya tidak ada kan. pilihan. Ya. Jadi ya mudah-mudahan sekarang emak-emak udah 5.0 ya. Iya. Jadi udah semuanya paham ya. udah sangat paham. Nah tapi ibu-ibu selain tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Syifa bahwa beliau ini bergerak di bidang dakwah juga gitu ya. Apalagi beliau menjadi ketua dari BKMT Indonesia. Tapi sebenarnya beliau ini juga penggiat bisnis. Bisnisnya Masya Allah. Dunia kuliner ada, udah pada pernah makan nyoba Lu Burger? Nah itu Masya Allah, itu punya Mbak Syifa. Terus juga pernah ada fashion brand juga ya, namanya apa Mbak Syifa? Namanya Gazalia, jadi nama Gazalia. anakku tuh Alia sama Gazali. Nah cuma aku nih makanya gara-gara banyak hal lah lagi, terus kemarin juga baru selesai. Karena baru lulus dokter juga, belum aku ini lagi kembali lagi. Tapi insya Allah ya melihat geliat fashion kan pastinya mudah-mudahan bisa juga diterima di masyarakat. Karena namanya kita benar tadi Ustazah Syifa bilang pokoknya kalau perempuan tuh kalau udah ngomongin kerudung, udah ngomongin baju, apalagi udah mau puasa, mau lebaran itu biasanya udah Masya Allah deh. Repeat order. Iya repeat order pasti. Malah PO dari sekarang benar-benar. Benar-benar. Nah tapi ini terkait dengan platform digital. Selama Mbak Syifa bergerak di usaha ya di bidang bisnis, kuliner dan juga di fashion ini, apakah platform digital ini juga sudah dimanfaatkan oleh Mbak Syifa? Betul banget, jadi kalau menurut aku untuk bisnis terutama alhamdulillah suami bersama dengan partner itu mempunyai bisnis kuliner dari Luber Group namanya kita. Jadi ada outlet Luberger yang kita bangun dari sudah insya Allah bulan Desember ini 3 tahun. Dan ada di 15 tempat juga bekerja sama dengan beberapa partner-partner juga. Dan ada di Bali, ada di Bogor, ada di Bandung juga. Dan kita memang sangat terbantukan. Pertama udah pasti media sosial itu menjadi sarana utama dari bagaimana Luberger atau produk kami, bisnis kami ini bisa berkembang. Dan dari situ yang kedua juga bagaimana dari pemesanan. Nah ini kalau misalnya zaman sekarang ini sudah ada online yang bisa kita kerjasamakan supaya pada saat pandemi apalagi nih Fen, jadi pada waktu kemarin pandemi itu orang kan gak kemana-mana ya. Offline tuh udah pada tutup semua ya, udah pada toko-toko tutup ya kan. Jadi alhamdulillah memang orang jadi lebih mengenal brand kita dan makanan kita. Jadi kalau menurut aku tentunya untuk bisnis kita semua perempuan nih ataupun ibu-ibu yang memang mau mencoba untuk berbisnis, aku rasa mesti
deket-deket nih sama media sosial karena kayaknya di situ akan mengembangkan produk kita dan bagaimana bisa menggait customer yang memang bukan kesehariannya tuh kenal sama kita. Kalau misalnya kita ada saudara, ada sahabat, ada tetangga, insya Allah kalau minta beli ya. Tapi dengan adanya media sosial itu benar-benar menjangkau orang yang tadinya nggak tahu dengan produk kita, akhirnya bisa menjadi tahu dan akhirnya beli dan menjadi customer. Jadi kalau menurut aku bangun relasi lewat media sosial, bangun customer lewat media sosial dan mesti akrab-akrab. Pada akhirnya sekarang ini website juga kayaknya untuk teman-teman yang desainer, teman-teman yang punya baju, ini website ini sangat-sangat membantu sekali untuk mereka juga. Jadi kalau menurut aku bisnis ini terutama digital dan teknologi ini jangan dijauhkan atau jangan dihindari, tapi kita manfaatkan, kita ambil manfaat yang bisa kita ambil untuk kemajuan bisnis kita dan usaha kita. Masya Allah, jadi memang kita harus melek digital ini kenapa? Karena tadi di Jalan Dakwah itu luar biasa impactnya. Di mana dulu mungkin kita hanya bisa datang ke majelis taklim terdekat atau masjid-masjid terdekat untuk bisa mencari ilmu, bertemu dengan ustazah ataupun ustadz guru-guru kita. Tapi dengan adanya platform digital ini malahan pesan itu pun bisa tersampaikan lebih luas lagi. Mungkin yang kita hanya di Jakarta sekarang bisa sampai ke Papua, sampai ke Aceh. Semua bisa tersampaikan. Sama halnya juga dengan bisnis ini sendiri bahwa mungkin kita selama ini urusannya adalah mikirin toko buka di mana. Pokoknya mikirin offline harus buka di mana. Tapi ternyata dengan bisnis online seperti sekarang, kita malah punya customer dari berbagai penjuru di Indonesia, bahkan di luar Indonesia pun juga bisa kita grab juga. Dan juga yang aku harapkan gini, intinya pertama adalah tahu dulu potensi kita, potensi apa yang bisa kita manfaatkan, apalagi untuk mencari penghasilan tambahan. Jadi kalau menurut aku yang pentingnya adalah bagaimana kita tahu dulu, lalu setelah itu kita coba lakukan. Kalau misalnya masih cuma ada di pikiran tuh kayaknya nggak bakal jadi-jadi gitu ya. Itu dia. Jadi ibu-ibu jangan cuma mikir aja tapi action. Jalankan. Apa nih? Mungkin selama ini jago banget masak, jualan Bu. Siapa tahu ada kemungkinan ada bisnis itu ada peluang bisa kita jalankan di situ ya. Betul, rezekinya Allah buka dari jalan dagang ya. Betul, karena kalau Allah yang bukakan pintu rezekinya ya kita nggak pernah tahu ya. Intinya adalah kita sebagai manusia mencoba untuk ikhtiar selalu. Nah sekarang udah saatnya ini sesi Q&A, sesi tanya jawab. Jadi kami persilahkan untuk ibu-ibu yang ada di sini yang ingin bertanya, wah langsung ada tunjuk tangan. Oke boleh dibantu. Oh ya di sebelah situ dulu. Boleh sebutkan nama, dari mana dan juga pertanyaannya tertuju ke siapa. Silakan Ibu. Boleh berdiri Ibu maaf. Ya biar kelihatan cantiknya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Indah dari UMKM Tanah Abang. Tapi saya baru join di UMKM tersebut. Dan pertanyaan saya terserah dari kedua narasumber siapa yang mau menjawab. Kalau untuk bisnis, aku mau bertanya apa sih sebenarnya poin penting dalam memulai suatu bisnis selain modal ya Kak ya. Karena kan belum tentu orang yang punya modal punya ide seperti itu. Jadi aku mau tanya poin penting dari memulai sebuah bisnis itu yang diperlukan dari diri kita itu apa seperti itu. Terus lalu untuk berdakwah, bagaimana caranya kita menyatukan antara bisnis dan dakwah? Melalui jalan apa atau jalur seperti apa? Begitu, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Indah dari UMKM Tanah Abang. Mungkin kalau misalnya kita tertuju ke bisnis ya, mungkin apa nih kira-kira yang harus dipunya terlebih dahulu. Terkadang tadi Ibu Ida juga bilang, terkadang kita punya modal tapi ide gak ada. Kadang juga sebaliknya, ada ide tapi gak ada modal. Nah mungkin apa nih tahapan pertama yang bisa dilakukan? Mungkin Mbak Syifa deh. Oke. Kalau menurut aku sebetulnya ya Bu ya, sebelum modal, karena alhamdulillah nih sebelumnya suami kebetulan memang selalu kepengen punya usaha. Tapi qadarullahnya selalu kerja gitu Bu. Jadi pada saat kemarin kita memulai usaha kuliner itu adalah usaha yang pertama dan pada akhirnya sekarang ini menjadi mata pencarian utama. Kalau menurutku sebenarnya
sebelum modal adalah jujur dan amanah. Itu yang pertama, itu menurutku modal yang besar. Karena bisa aja kita nggak punya uangnya, tapi kita jujur dan amanah dilihat sama orang yang mungkin mempunyai modalnya sehingga bisa mempercayakan kepada kita. Kalau menurutku itu yang tadi juga disampaikan oleh Ustazah Syifa bahwa bagaimana Nabi SAW bisa memberikan karakteristik jujur dan amanah sehingga orang banyak yang menitipkan mungkin uangnya, menitipkan barangnya kepada Nabi yang akhirnya menjajakan ke Syam dan ke beberapa tempat lainnya. Jadi artinya kalau kita jujur dan amanah, kita belum punya uangnya. Tapi orang melihat misalnya, oh ini orangnya jujur dan amanah nih. Saya punya uangnya yang mungkin saya karena kerja atau karena kesibukan nggak bisa usaha. Ya udah saya titipkan ke ini ibu misalnya atau ke pengusaha ini untuk bisa dia misalnya bikin kue ataupun misalnya menjahit, buka usaha. Yang akhirnya sama-sama jadi partner. Jadi kalau menurutku sebelum modal, jadi kan selalu ya kita kalau ngomongin bisnis, saya nggak punya modalnya. Dan Masya Allah karena itu terjadi Bu sama saya dan suami. Jadi pada saat sebelum kita berpikir nih uangnya dari mana, ternyata pertama itu harus bisa jujur dan amanah untuk bisa meyakinkan kepada orang yang mungkin lebih punya uangnya, menitipkan kepada kita dan kita jalankan usaha tersebut. Jadi menurutku insya Allah mudah-mudahan kalau kita bisa menjaga amanah itu, menjaga kejujuran itu, kita gak zolim sama orang, menurut aku itu lebih dari sekedar modal uang ya, kalau menurut aku itu. Malah kepercayaan juga ya, Mbak Syifa ya. Nah, tadi juga pertanyaan kedua, gimana sih ngejalanin bisnis tapi pengennya berdampingan juga berbarengan sama dakwah gitu. Karena terkadang nih kalau misalnya udah ngomongin soal bisnis, kan kita cari cuan ya Bu ya, carinya untung gitu ya. Terkadang tuh ya namanya masih di dunia gitu ya, banyak banget. Udah awalnya sih mau berdampingan sama dakwah, tapi ternyata pada nyatanya untungnya mau nyari untungnya duluan, dakwahnya malah ke belakang. Kalau kamu udah dapat untungnya ya. Untungnya gak ada suami pas cari untung gitu ya. Nah ini gimana nih Ustazah supaya bisnisnya tetap jalan, dakwahnya juga bisa jalan. Apalagi nih ketika kita berbisnis itu ternyata kita juga turut bersyiar akan itu. Nah gimana Ustazah? Menarik sekali pertanyaannya, saya tadi sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Syifa ya. Jadi saya ingin menambahkan sedikit terkait bisnis itu sebenarnya bisnis masuk dalam ranah muamalah. Ada ranah ibadah, ada ranah muamalah. Ibadah itu ada sholat, sedekah dan lain sebagainya. Muamalah adalah interaksi, aktivitas kita sesama manusia tapi di dalamnya juga menghasilkan ibadah. Bisa menghasilkan pahala juga. Nah kalau kita lihat dalam teori usul fiqh sendiri al-aslu fil muamalah al-ibahah illa ayadullad dalil ala tahrimiha. Asal hukum dari bermuamalah, jual beli, bisnis, berdagang itu diperbolehkan. Kecuali ada dalil yang mengharamkan. Kenapa bisa bisnis itu haram jatuhnya? Kalau yang kita jual belikan mengandung hal-hal yang haram. Misalkan ibu jual kue, makanan, tapi isinya kandungannya haram menurut Islam. Yang kedua ibu jual beli tapi hasil menipu barang orang lain dan lain sebagainya. Nah itu yang pertama, terkait bagaimana dakwah itu bisa beriringan dengan usaha bisnis. Yang pertama adalah kita harus menganggap sebagaimana Khadijah tadi bahwa berdagang itu adalah salah satu ibadah bukan hanya yang urusannya hablum minallah, tapi juga hablum minannas, hubungannya sosial terhadap sesama manusia. Yang kedua, kita harus punya prinsip bahwa barang dagangan kita, bisnis yang kita lakukan adalah manfaat dan maslahat buat umat sekitar. Apa yang kita jual fashion, pakaian, jilbab, kerudung. Nah kira-kira khimar, kerudung adalah salah satu yang sekarang banyak dicari oleh para muslimah. Banyak yang hijrah, banyak yang kemudian bertaubat dari hidupnya yang sebelumnya. Mereka pengen merubah simbol dirinya yang tadinya tidak tertutup menjadi tertutup. Otomatis mereka itu butuh dong brand-brand tertentu. Butuh melihat kepada bisnis tertentu kira-kira pakaian mana yang bisa menjadi teman saya dalam menemani keseharian. Gitu ya Mbak Fenita ya. Brand apa yang kira-kira bisa saya pakai gitu. Nah itu kan salah satu membantu orang lain untuk menyempurnakan ibadahnya. Menyempurnakan menutup auratnya. Itu salah satu jalan
berbisnis sekaligus dakwah. Maka tadi memulai bisnis itu kalau kita kenalkan harus dengan 5P ya. Yang pertama produk. Kalau pengen bisnis harus ada produknya dulu. Aduh pengen jualan tapi nggak tahu apa yang dijual, nggak bakal jalan bisnisnya. Yang kedua adalah price, tahu harganya. Udah ada produknya, ada harganya, kita lihat oke, yang saya jual baju harganya sekian. Yang ketiga people, ada manusia yang menjalankannya, orang yang menjalankannya. Kita pengen bisnis tapi nggak punya waktu. Atau tadi bisa menurut Dr. Syifa bisa dikasih sama orang, bisa kerjasama dengan orang, itu people. Siapa yang menjalankannya? Siapa yang nanti akan berkecimpung di dalamnya selain kita, itu harus kita pikirkan. Kemudian yang kelima adalah P-nya promosi. Kalau dalam bahasa agama at-tarwij, promosi. Jadi sekarang media sosial adalah sebagai jalan utama dalam mempromosikan bisnis kita. Kita lihat digital marketing terutama di hadapan anak-anak milenial ini potensinya besar sekali lewat beberapa platform. Ada media sosial Instagram, TikTok ya yang sekarang lagi rame juga, marketplace lainnya dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi wadah untuk modal awal kita. Jadi banyak sekarang orang punya modal tapi nggak tahu cara promosi. Ada orang yang pintar promosi tapi nggak punya modal. Maka bagaimana baiknya adalah bersinergi antar keduanya. Nah kalau dalam Islam sendiri ketika memulai bisnis di samping harus punya 5P tadi, place, price, people, promosi, dan satu lagi produk. P yang selanjutnya adalah pray, doa. Jadi nggak bakal berjalan usaha bisnis kita tanpa diiringi dengan doa dan berserah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah untung rugi itu masalah belakangan, yang penting mulai dulu, jalan dulu. Insya Allah la haula wala quwata illa billah. Itu kurang lebihnya. Masya Allah, ujung-ujungnya adalah doa paling penting untuk memulai segalanya. Walaupun ada produk dan lain sebagainya, kalau nggak mintanya sama Allah, aduh susah deh. Pokoknya kita minta dimudahkan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini tadi bagian sini udah, saya ke sini dengan Mbak siapa nih? Boleh dibantu panitia? Baik, terima kasih. Kerudung pink. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani dari UMKM Gambir. Yang ingin saya tanyakan, sebelumnya saya punya produk makanan. Nah, saya agak bingung itu untuk menentukan harga. Nah, seberapa besarkah keuntungan yang bisa kita ambil atau menentukan harga itu yang aman dalam Islam gitu. Jadi yang berkah lah untuk saya usaha gitu kan. Terus yang kedua, saya agak bingung itu tentang sekarang kan udah main online nih semua gitu kan. Kalau misalnya online itu kalau kita nggak ngerti, itu alangkah lebih baiknya kita bersinergi itu kan tadi ya, bersinergi itu, dan itu caranya yang aman seperti apa gitu, yang akan lebih membawa kita juga untuk ke bisnisnya lebih baik kita. Ya itu aja sih, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Hani tadi ya? Ani. Oke, Bu Ani. Oke, Bu Ani ini ternyata bisnis makanan dan ini dia luar biasa berhati-hati sekali di dalam bermuamalah ya. Terlebih lagi untuk menentukan harga yang tepat. Kira-kira mungkin bisa dikatakan boleh berapa kali lipat sih untungnya gitu ya, yang sesuai dengan syariat agama gitu ya. Apa boleh gak sih kalau misalnya sampai 500% atau berapa gitu ya Bu ya. Kita kan pengennya dapat untungnya sebesar-besarnya gitu ya Bu. Tapi kira-kira ada gak hukum dalam Islam yang menentukan untuk harga tersebut? Nah mungkin Dr. Syifa. Ya. Kalau menurut aku gini Bu, yang kadang-kadang suka dilupain teman-teman yang berbisnis ataupun para pelaku bisnis itu adalah menentukan harga itu semua harus ditentukan dari berapa produksinya habisnya. Jadi kalau misalnya ibu misalnya bisnisnya kue gitu ya, mau nanti misalnya saya nggak tahu apakah misalnya per loyang atau per toples gitu ya, atau per kilo dan lain sebagainya. Nah itu benar-benar harus dihitung Bu. Jadi kalau misalnya butuh bantuan di situ ya mungkin sama yang lebih paham dengan hitung-hitungan, itu menurut saya penting banget. Nah dari situ nanti baru bagaimana menghitung harganya. Nah menghitung harga tuh cara taunya gimana? Semuanya juga pasti orang kepengen berapa persentasenya yang sebesar-besarnya untung.
Tapi kita mesti juga lihat pasar. Nggak bisa kita misalnya jualan kastengel harganya di sebelah ini misalnya 100.000, 120.000, kita mau jual 500.000 dengan pasar yang sama gitu ya. Jadi kalau menurut aku, karena sebenarnya pasar 500.000 kastengel juga ada gitu kan. Tapi tergantung kita maunya kemana. Jadi kalau menurut aku, coba dihitung dari produksinya yang kita buat itu berapa, sama ya aku juga dulu produksi baju begitu. Kalau dulu aku pokoknya udah yang penting harga bajunya 300.000, harga bajunya 400.000 udah untung. Ternyata pada saat dihitung-hitung, wah belum kita ke pabriknya misalnya ngambil bahannya. Lalu kita beli lagi ada ongkosnya, kita beli cari tukang jahitnya misalnya. Lalu yang ketiga setelah itu promosinya gitu. Jadi menurut aku coba di breakdown dulu, saya kira-kira kalau mau bikin kue, bikin makanan, catering dan lain sebagainya itu berapa habisnya, lalu baru dihitung dan lihat sekitar tuh harganya berapa. Dan selanjutnya apa Fen yang kedua pertanyaannya? Ya misalnya online sekarang Oh apakah kalau harus online apa bisa minta bantuan Pak? Bu sekarang insya Allah gampang ya kalau misalnya ibu coba lihat-lihat cek-cek Instagram misalnya atau bahkan ada marketplace ya yang ada misalnya di Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, aduh banyak banget sekarang. Jadi kalau menurut aku coba kita punya waktu untuk bisa belajar gitu ya kalau memang yang ditujukannya apa lalu kita belajar untuk bisa menjajakan lewat marketplace itu karena online itu sangat ini banget Bu ya sekarang ini masif sekali dan kita juga seneng kalau misalnya barang kitanya di Jakarta yang beli orang Bogor, yang beli orang Jambi, yang beli orang Padang kitanya juga pasti seneng jadi insya Allah itu akan lebih memperluas market kalau menurut aku. Ya insya Allah juga kita harus bisa mengikuti tren juga ya apapun itu ya. Pembelajaran, mau apapun itu, bisnis apalagi kita harus ngikutin apa yang sekarang lagi trennya, yang lagi banyak online mungkin kita bisa ikutin juga seperti itu. Mungkin sedikit kalau harga dari sisi agama ya, ada syariat tertentu nggak sih Ustazah? Sebenarnya gini, kalau agama itu memberikan ruang yang begitu luas kepada kita, termasuk dalam menentukan harga. Tidak ada batasan sebenarnya, tergantung segmentasinya yang mau kita jual itu siapa yang bakal beli, pasarnya siapa. Kalau kita jual di kalangan, mohon maaf misalkan menengah ke atas, mungkin gamis yang tadinya harga 500.000 kalau di menengah ke atas walaupun bahannya sama bisa harganya jutaan padahal bahannya sama. Jadi Islam tidak pernah membatasi, silahkan dengan catatan sesuai dengan segmentasinya, pasarnya gitu. Itu tidak diharamkan ya, silahkan. Kayak misalkan deh ibu-ibu tas, ibu beli tas. Ada tas yang harganya ratusan ribu, ada yang jutaan. Nah yang membedakan price ataupun harga adalah yang pertama segmentasinya, konsumennya siapa. Yang kedua adalah namanya tersebut sudah dikenal atau tidak gitu. Jadi silahkan membedakan dari dua hal tersebut. Tetapi balik lagi kalau kita tetap pengen mengikuti bisnis Khadijah dan Rasulullah, maka jangan sampai kita hanya mencari keuntungan tapi kita membuat susah orang lain. Jadi ambillah keuntungan yang sekiranya sudah bisa memenuhi kebutuhan kita dan memulangkan kembali modal yang sudah kita tanamkan, kurang lebihnya seperti itu. Masya Allah, jadi sebenarnya tidak ada ketentuan seperti apa, sebenarnya dibebaskan, yang penting kita tahu kira-kira ini cocoknya di harga berapa untuk segmen-segmen tertentu seperti itu ya Bu ya, mudah-mudahan bisa terpuaskan untuk jawabannya. Dan Masya Allah, oh masih ada, kita buka lagi pertanyaan lagi. Nah di situ, boleh silakan ini yang pertama kali tadi, silakan Ibu, dengan Ibu siapa dan dari mana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi dari Tangerang. Mau izin tanya sama Ustazah Sifa. Kan tadi kalau kita memulai usaha harus izin suami ya. Tapi kalau misalkan suaminya tuh ngasih izinnya masih setengah-setengah. Itu tuh gimana? Tetap kita jalanin apa kita rayu dulu sampai 100% atau gimana? Terus sama Dokter Syifa mau izin tanya juga. Kalau untuk join ke BKMT itu tuh caranya gimana? Terus kalau misalkan kita mau ikut taklim, itu kalau bawa anak diperbolehkan atau tidak? Ya demikian, terima kasih. Baik, terima kasih dengan Mbak Vicky dari Tangerang ya. Nah ini menarik nih, yang pertama tadi kan katanya izin suami. Nah kalau suami masih setengah-setengah izinnya gimana? Coba ngerayunya gimana? Ngerayunya gimana tuh? Gimana Ustazah? Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi izin suami itu adalah titik penting ketika perempuan ingin memulai karir ataupun bisnisnya. Salah satu yang dijanjikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perempuan itu bisa masuk surga dari pintu manapun. Kalau dia memenuhi 4 syarat, salah satunya wa ata'at zaujaha, dia taat sama suaminya. Maka kalau suami belum setuju dengan bisnis yang kita jalankan, hal pertama yang harus dilakukan adalah komunikasi antar kedua pasangan. Misalkan suami nggak izinnya karena apa? Mungkin karena bisnis yang mau kita lakukan adalah harus merelakan waktu lebih banyak dibanding keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi bisnis kita itu kurang pas dengan karakter kita sebagai seorang perempuan. Dan yang ketiga, bisa jadi bisnis yang kita lakukan itu berkholwat di ranah publik sehingga suami nggak kasih izin. Maka kalau suaminya sudah komunikasi dengan kita dan ketemu titik satu solusi, kata suami, kamu boleh tetap bisnis. Dengan catatan kamu bisnisnya via online dan di rumah saja. Sekarang bisa kok bisnis dari dalam rumah, betul nggak Bu? Nggak perlu keluar, kayak tadi bikin kue, udah pakai oven di rumah. Ya berjualannya via online, daftarin di beberapa marketplace, itu sudah bisa dikatakan bisnis, usaha. Jadi coba dikomunikasikan lagi. Tapi berbeda kalau perempuan yang bukan bisnis, dia nggak bisa milih mau bisnis rumahan atau di publik. Beda dengan perempuan, itu bisa memilih. Beda dengan perempuan yang dia kerja, bukan membuka usaha sendiri. Ketika dia kerja, apalagi di satu instansi, perusahaan, otomatis kan itu ada waktu yang harus dia relakan, ya, yang harus dia pisahkan untuk keluarga dan kerjaannya, pergi pagi, pulang sore. Nah baru di situ letak izin suami itu sangat-sangat penting sekali. Nah utarakan yang demikian, bisnisnya mau cara seperti apa. Kalau misalkan suami tetap tidak mengizinkan, ternyata perekonomian keluarga sedang diambang kehancuran misalkan, ya apalagi setelah pandemi, maka coba kita omongkan baik-baik bahwa bisnis kita bukan hanya sekedar memenuhi diri sendiri, tapi juga membantu perekonomian keluarga dan suami. Jadi intinya kalau terjadi masalah rumah tangga, ketidaksesuaian dalam berbagai hal, terutama dalam kemauan istri dan suami, paling pentingnya itu adalah komunikasi. Dan yang paling indah komunikasi antar suami istri adalah ketika pillow talk, malam hari mau tidur. Jadi itu bisa saling bercanda, nasehatin dan lain sebagainya. Saya kira kurang lebih seperti itu ya Mbak ya. Ya jadi lebih komunikasi dulu ya, apalagi sebelum tidur tuh Mbak Vicky ajakin aja ngobrol gitu ya. Tapi ya lihat-lihat dulu kalau misalnya suami udah ngantuk banget ya jangan dibangunin, ntar malah jadi tambah ribut ya. Nah baik, yang kedua ini adalah gimana caranya untuk BKMT join. Ya. Baik, kalau untuk BKMT insya Allah biasanya datang dulu ke pengajian kita di Asyafia itu dari bisa pilih di hari Selasa atau hari Sabtu. Jamnya pagi, jam 8 pagi. Nah nanti di situ ketemu dengan para pengurus, nanti insya Allah bisa ikutan dalam berbagai acara yang kita lakukan dan berbagai kegiatan BKMT. Dan terus kalau bawa anak, aduh ibu anakku aja aku bawa, aku tarik-tarik setiap hari Sabtu karena di masjid ya kita. Jadi aku bawa gitu. Jadi memang kalau misalnya aku tuh suka banget ya anak-anak itu karena nggak tahu kenapa ya kayak lantai masjid tuh bawaannya adem ya. Dan biasanya kita udah suruh duduk pasti anak-anak kita akan lari-larian gitu. Nah aku biasanya yang penting sih lari-lariannya nggak mengganggu yang sholat atau yang sedang kajian. Tapi penting juga untuk anak kita merasa nyaman di masjid. Sehingga ketemu orang, terus udah gitu mendengar kalimat Allah, melihat juga orang beribadah tuh bukan sesuatu hal yang aneh lagi. Jadi karena aku juga merasakan sekali seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya bisa anaknya justru dibawa untuk dapat bisa dengar ilmu-ilmu ya. Bahkan kayaknya kalau zaman dulu tuh anak harusnya duduk di depan gitu ya. Di saat ustadzah, kiainya ngomong itu harus anak tuh paling depan duduk gitu. Jadi kita mengajarkan anak-anak kita juga untuk belajar. Jadi kalau menurut aku kalau sudah punya anak yuk bawa ke masjid, insya Allah kalau majelis taklim kita sangat terbuka sekali untuk anak-anak juga boleh. Berarti nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Dan biarkan jadi anak-anak juga terbiasa untuk mendengarkan majelis taklim seperti itu ya. Apalagi tadi juga kalau kita dengar di awal dari Ustazah dan juga Dr. Syifa pun juga pas kecil pun juga diajak sama orang tuanya gitu ya. Memang supaya jadi terbiasa aku kalau untuk ke majelis mendapatkan taklim, ustazah-ustazahnya itu ya ampun dulu masih segini. Aduh aku bilang udah sekarang aku udah punya anak ya umur segini gitu. Dulu kalau dibawa-bawa terus masih segini gitu. Sekarang ya malah udah bawa anak lagi ya, gitu sekarang ya. udah bawa anak lagi. Masya ya kan? Allah.
Baik, bagaimana waktunya? Apakah Oh closing, udah closing. sudah closing? Ya. Oke, aduh sayang banget ya Ibu, mohon maaf waktunya sangat terbatas sekali. Tapi ya insya Allah pada hari ini memang Jumat berkah ya. Begitu banyak insight, begitu banyak ilmu yang kita dapetin pada siang hari ini. Dari seperti apa sirah dari Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Terus juga tadi bagaimana kisah dari Dr. Syifa ya. Menggerakkan BKMT itu tadi dari Majelis Taklim gitu ya. Jadi badan kontak Majelis Taklim untuk seluruh Indonesia itu Masya Allah banget. Dan yang pasti tadi juga teman-teman juga ibu-ibu semuanya sudah bertanya langsung di sini. Dan mungkin sebagai penutup ya kita minta closing statement mungkin ya. Saya mungkin mau bertanya ke closing statement dari Ustazah Syifa. Dari kita mendengar ya syirah mengenai Siti Khadijah gitu. Apa yang harus dilakukan supaya kita semua sebagai muslimah ini bisa mengimplementasikan apa yang sudah dilakukan oleh Siti Khadijah. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Para audiens, para ibu-ibu yang hadir, tema besar kita sebenarnya bagaimana bisnis kita bisa berjalan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh istri Rasulullah SAW, yaitu Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu an. Ada banyak hal positif, ada banyak teladan yang bisa kita dapatkan, diantaranya 5 poin yang tadi, dan khususnya adalah kita bisa menanamkan prinsip dalam diri kita bahwa ada banyak Khadijah masa kini dan kita juga bisa menjadi seorang Khadijah yang hebat di zaman milenial seperti sekarang ini. Kalau dulu ada Siti Maryam, ada Siti Khadijah, ada Siti Aisyah, sekarang juga ada yang insya Allah walaupun tidak sesempurna mereka, tapi paling tidak bisa mengikuti jejaknya. Bisa menjaga kesucian sebagaimana Sayyidah Maryam, bisa menjadi mufti perempuan, men-share berbagai ilmu bagi sekeliling kita, sebagaimana Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, dan bisa mengembangkan bisnis, terutama bisa menjadi sosok istri yang selalu mensupport suaminya dalam keadaan apapun. Itulah gambaran dari Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu an. Mudah-mudahan kita yang hadir semua para perempuan-perempuan di era milenial ini bisa menjadi sosok yang luar biasa, bukan hanya sukses bagi diri kita, tapi juga sukses bagi keluarga kita dan bisa menjadi pasangan yang selalu mengantarkan kebaikan bagi pasangan kita sendiri. Kurang lebih seperti itu. Saya ucapkan terima kasih Dr. Syifa dan Mbak Fenita. Terima kasih Ustazah. Dan terakhir untuk Dr. Syifa, bagaimana nih Dok untuk mungkin harapan ya untuk muslimah yang ada di seluruh Indonesia ini untuk bisa mengembangkan potensi dirinya agar bisa menjadi empowered woman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah uswatun hasanah. Jadi artinya banyak hal yang terutama berbicara tentang bisnis, berbicara tentang perempuan ini juga sangat dekat sekali dengan karakter ataupun sosok Nabi kita. Intinya adalah wahairnas anfa'uhum linnas. Gimana kita bisa bermanfaat karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Insya Allah dengan apapun yang kita lakukan, apakah belajar, apakah kita berada di rumah bersama suami dan anak-anak, punya usaha dan bisnis, niatnya adalah bagaimana untuk bisa. Jadi insya Allah dari situ kita belajar bisa mengembangkan peran diri kita, insya Allah akan menjadikan manfaat. Ya, terima kasih banyak. Baik, sebaik-baiknya manusia insya Allah bisa bermanfaat. Masya Allah. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk narasumber. Sekali lagi terima kasih Ustazah Syifa, terima kasih Dokter. Berikan momen kita bisa berfoto bersama.